Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Miss Syifa. Hari ini kita akan lanjut ke tema B ya. Tema B itu yaitu tentang kegemaranku. Nah teman-teman, kita awalnya belajar ke subtema 1 dulu ya, pembelajaran 1 dan 2. Oke semuanya, simak video Miss sampai habis. Nah, yang pertama ada subtema 1 yaitu tentang gemar berolahraga. Lala, Pita, dan Tara punya kegemaran berbeda. Pita gemar olahraga. Olahraga apa yang Pita lakukan? Apa manfaat olahraga untuk badan Pita? Nah, teman-teman, kita akan bahas ya. Jadi, di dalam kegemaran ini, setiap anak berbeda-beda. Ada yang suka atau gemar berolahraga, ada yang gemar menari, ada yang gemar bernyanyi, dan ada yang gemar belajar ya. Jadi, semua anak mempunyai perbedaan kegemarannya masing-masing ya. Oke, teman-teman, buka bukunya halaman 4. Nah, coba kalian perhatikan di halaman 4 itu ya. Ada gambar anak-anak sedang berolahraga. Di sini ada olahraga main bulu tangkis, ada yang main sepak bola. Nah, kira-kira kalian suka olahraga yang mana nih? Ayo. Iya, jadi meskipun di dalam satu sekolah, semua anak-anak pasti mempunyai kegemaran olahraga yang berbeda-beda. Nah, coba kita lihat ya. Ayo menyimak nih. Olahraga itu sehat. Olahraga buat kita gembira. Olahraga penting bagi tubuh. Banyak macam-macam olahraga. Olahraga bisa di sekitar rumah, di lapangan, dan di gedung olahraga ya. Jadi ada banyak contohnya nih, olahraga badminton, terus futsal, terus sepak bola, terus ada voli, kemudian ada apa lagi, basket ya. Itu masih banyak yang lainnya. Oke, selanjutnya kalian buka halaman 5 ya. Nah, di sini ada ayo membaca. Pasti kalian sudah pada pintar ya membacanya. Nah, oke, kita lanjut aja ya. Di sini ada tebalkanlah kata di bawah ini lalu ucapkan dengan suara lantang. Nah, kira-kira ini yang pertama gambar olahraga apa? Ayo. Iya, olahraga renang. Kemudian ada olahraga apa itu? Iya, ada main sepak bola. Kemudian yang ketiga ada olahraga voli ya, seperti itu. Oke, kita lanjut saja ke halaman 7 ya, teman-teman. Nah, di sini perhatikan nih, pasangkan alat olahraga dengan tempat menyimpannya. Nah, perhatikan untuk sepatu kira-kira simpannya di mana? Iya, di rak sepatu. Coba kalian pasangkan ya, ditarik garisnya. Kemudian ada bola basket. Kira-kira bola basket taruhnya di mana? Iya, nih di keranjang basket paling atas ya. Kemudian ada raket. Raket ini taruhnya di mana? Iya, di sarung raketnya ya. Raket itu untuk main bulu tangkis. Kemudian di sini ada kaos olahraga. Nah, taruhnya di mana? Iya, di dalam box. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ya. Kalau tadi kita sudah membahas alat olahraga dan tempat menyimpannya. Nah, sekarang Miss mau jelaskan nih. Jadi, olahraga itu pasti ada alat-alatnya. Yang pertama, kalau olahraga sepak bola, biasanya kita memainkannya yaitu dengan bola. Kemudian, kalau olahraga badminton, alatnya apa aja? Yaitu raket dan kok. Kalau bola voli, alatnya yaitu ada bola voli dan net. Oh iya, olahraga badminton sama voli ini mempunyai
membutuhkan net juga loh teman-teman. Tapi tinggi net voli dengan tinggi net bola badminton itu tidak sama ya. Kemudian ada olahraga apalagi teman-teman, tenis meja. Nah, tenis meja ini yang kita mainkan yaitu raket tenis yang kecil itu loh teman-teman. Terus bolanya juga bola pingpong yang kecil warna kuning. Dan jangan lupa pakai pakai meja ya. Kemudian ada olahraga apa lagi? Ada renang atau berenang. Siapa yang di sini suka renang? Nah, kalau berenang itu harus ada safety-nya ya, yaitu dengan kacamata renang, pelampung ya, kemudian pakai baju renang. Ya, jangan sampai lagi olahraga renang kita malah pakai baju jas. Nah, itu tidak boleh ya, tidak nyambung. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya ke halaman 8 ya, teman-teman. Kalau tadi kita sudah membahas tentang olahraga. Nah, sekarang kita bahas tentang bunyi. Di dunia ini ada terbagi menjadi dua bunyi, yaitu bunyi alami dan bunyi buatan. Nah, yang sekarang kita akan mau bahas yaitu bunyi buatan. Nah, tubuhmu dapat menghasilkan berbagai jenis bunyi dan musik. Apa yang kita cari tahu? Nah, perhatikan ya. Nih, di sini Agung bernyanyi sambil tepuk tangan. Bagaimana bunyi tepuk tangan? Nah, kemudian di sini ada Nina jentikan jari. Bagaimana bunyi jari? Gini ya. Oke, selanjutnya bunyi dari tubuh manusia disebut bunyi buatan. Nah, itu yang namanya bunyi buatan ya. Kemudian kalau bunyi dari alat buatan manusia juga bunyi buatan. Nah, di sini ada macam-macam bunyi buatan ya. Miss akan tampilkan bunyi-bunyi buatan sesuai yang digambar buku ya. Nah, itu tadi macam-macam bunyi buatan. Ayo, coba siapa yang bisa sebutkan? Tadi ada bunyi apa aja? Iya, bunyi peluit, kemudian bunyi pintu diketuk, kemudian ada bunyi bel, dan terakhir ada bunyi suling ditiup ya. Jadi, bunyi yang dihasilkan dari manusia disebut dengan bunyi buatan. Oke, ingat ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bunyi yang kedua, yaitu bunyi alam. Nah, teman-teman, kalau bunyi alam ini berasal dari beberapa sumber lagi. Yang pertama ada sumber bunyi dari hewan ya. Ya, contohnya burung, kemudian suara tikus, suara kucing, suara harimau, nah suara yang lain-lain ya. Kemudian yang kedua ada sumber bunyi dari tumbuhan ya. Misalkan pohon yang roboh. Nah, kemudian pohon kelapa yang buahnya jatuh dari pohon. Kemudian pohon yang tertiup angin ya. Jadi teman-teman, pohon itu meskipun diam, tapi kalau misalkan dia jatuh atau roboh, kemudian ada buahnya yang jatuh, kemudian pohon itu ketiup angin, maka ia akan mengeluarkan suara ya. Itu yang dinamakan bunyi alam. Oke, selanjutnya yang terakhir ada sumber bunyi dari benda alam. Nah,
Air hujan dan embusan angin termasuk sumber bunyi dari benda alam. Nih, coba perhatikan sumber bunyi dari benda alam ya. Di sini ada gambar bunyi petir saat hujan ya. Biasanya kalau hujan lebat itu suka ada suara apa? Petir ya. Kemudian ada bunyi ombak di pantai ya. Siapa yang suka ke pantai ya pasti tahu nih suara ombak bagaimana. Apalagi suara angin ya. Jadi seperti itu. Nah, Miss akan tampilkan bunyi alami dari ketiga sumber yang telah tadi kita bacakan bersama-sama ya. Coba kalian dengarkan baik-baik ya dengan suara sunyi, senyap. Oke? Nah, gimana teman-teman setelah mendengar bunyi alam tadi? Wah, pasti kuping rasanya adem ya teman-teman ya. Jadi itu salah satu bunyi yang ada di dalam hutan ya. Ada bunyi burung, ada bunyi kera, ada bunyi binatang yang lain, dan ada bunyi air yang mengalir ya. Itu suara atau bunyi yang membuat kuping kita adem. Oke, selanjutnya kalian buka halaman 11. Nah, di halaman 11 ini diperintahkan untuk bernyanyi bersama. Coba kalian lihat ya, di situ ya ada lagu yang judulnya Senang Berolahraga. Tapi kalian bisa pakai irama lagu di sini senang dan di sana senang. Kalian pasti sudah tahu dong lagunya. Yuk kita mulai. Nah, itu tadi lagunya ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan lagu tersebut ya. Oke, selanjutnya Miss akan memberitahu nih, kita sebagai manusia harus tertib. Tertib apa Miss? Nih, Miss kasih contoh ya. Misalkan Andi meminjam buku Tony. Nah, Andi harus tertib mengembalikan buku Tony ke tempat semula. Misalkan Andi ngambil buku Tony di atas meja Tony, berarti Andi meletakkan bukunya kembali di atas mejanya Tony. Jangan salah taruh ya. Malah ini misalkan Andi naruh bukunya Tony malah di meja bu guru. Nah, itu kan tidak tertib ya. Kemudian kalau kita habis meminjam buku dari perpustakaan, kita juga jangan lupa naruhnya yang rapi ya, sesuai judul bukunya masing-masing ya. Oke anak-anak, itu saja penjelasan Miss hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.